Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tren dan isu berkaitan dengan media pembelajaran matematika. Adapun anggotanya yaitu Fahira selaku pemateri kedua dan saya selaku pemateri pertama dan Risna sebagai pemateri ketiga. Adapun materi pertama saya akan bawakan yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan, media pembelajaran terus mengalami perkembangan, terampil dan berbagai jenis dan format dengan masing-masing ciri dan karakteristiknya. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media yang mengarah pada pembuatan taksonomi dan media pendidikan ataupun pembelajaran lainnya. Adapun fungsi media pembelajaran, yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Dan yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan media. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk lebih belajar. Yang terakhir atau yang ketujuh, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret sampai dengan abstrak. Sampai situ materi yang saya dapat bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Langsung saja, yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Arsyad 2002-26 mengemukakan manfaat media pengajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama adalah media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga yaitu media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat yaitu media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut taksonomi Leshin dalam Arsyad 2002-79-101 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual atau image dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa, dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat adalah media berbasis audiovisual.
Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. Media berbasis komputer. Yang kelima yaitu media berbasis komputer. Media berbasis komputer memilih fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Modus ini dikenal dengan Computer Assisted Instruction CAI. CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampaian utama materi pembelajaran. Lanjut kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Menurut taksonomi Lasen DKK dalam Arsyad 2002 79 sampai 101 adalah sebagai berikut. Bagian A, media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi. Yang kedua, bagian B yaitu media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntut, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Bagian C, media berbasis visual. Media berbasis visual atau image dalam hal ini memegang peranan yang 13 sampai penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Bagian D yaitu media berbasis audiovisual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. Bagian E yaitu media berbasis komputer. Komputer memilih fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi unjuk kerja atau formance atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi karakteristik siswa atau pembelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus. Yang ketiga yaitu identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media belajar yang akan digunakan. Yang keempat yaitu
identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah dilaksanakan. Yang kelima yaitu identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu media pembelajaran dengan penyajian menggunakan komputer, cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi belajar dengan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Cara penyajian ini dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh media yang dimanfaatkan. Komputer memiliki kemampuan untuk menyajikan proses pembelajaran interaktif atau ARSAT 2002-97. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.